Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur, pujian, pengagungan semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, taklim kita kesempatan kali ini kita bisa jalani lagi. Suasananya spesial, ada di bulan Ramadan. Banyak orang memberi nama-nama karena terkenalnya Ramadan. Apa saja nama-nama yang diberikan oleh lingkungan kita? Bulan apa saja? Bulan puasa apalagi. Dia mengatakan bulan suci apalagi. Bulan berkah apalagi. Bulan ampunan. Bulan Al-Quran. Bulan pembebasan orang dari neraka. Nama-nama di atas benar apa salah itu relatif. Kalau itu disebut dengan bulan suci, wallahu a'lam. Dinamakan bulan Ramadan boleh syahrul Ramadan, nah, memang itu Allah menyebutkannya. Dinamakan bulan siam boleh, memang kutiba alaikumus siyam. Dinamakan bulan Quran boleh, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Atau diberi nama bulan mubarak juga boleh, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Atau diberikan bulan ampunan juga boleh juga. Karena Allah menyebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu ada fadilah diampunkan apa yang berlalu dari dosa. Bahkan ada susunan doa yang spesial sering kita dengar. Itu masuk doa permintaan, bukan doa ibadah, kecuali ada dalil. Apa itu? Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Allahumma ya Allah, a'tik, bebaskanlah riqabana, diri-diri kami, wa riqaba abaina, dan diri-diri orang tua kami, wa riqaba ummatina, dan diri dari ibu-ibu kami. Bebaskan minan nari, dari api neraka. Itulah doa permintaan boleh-boleh saja. Tapi kalau itu doa ibadah belum tahu periwayatannya. Doa permintaan monggo boleh.
Karena doa permintaan itu bersifat luas. Sewaktu-waktu butuh, angkat tangan, dilambari, diwasilai, dilantari dengan amal soleh, monggo. Ya Allah, saya sedang berpuasa, semoga saya bisa memenuhi syarat rukunnya. Semoga Engkau membimbing kami mampu dan menerima, lipatkanlah pahalanya. Jadikan kami orang bisa mendapatkan fadilahnya. Kemudian saya juga punya hajat-hajat, penuhilah. Kenapa hajat itu yang pada butuh? Ada lah ya. Apa yang diminta terserah. Itu namanya doa permintaan. Doa permintaan. Sampai kelangan sandal, sampai kesandung, sampai mata kemasukan binatang, ya silahkan berdoa. Itu namanya doa permintaan, dan semuanya selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disilahkan untuk melantunkan doa yang seperti itu. Termasuk kita berada di bulan Ramadan, perbanyak doa. Karena ibadah yang durasi waktunya dawa banget, ibadah nopo? Poso. Salat nggih paling 10 menit selesai. Zakat setahun pisan ya lek duwe. Zakat fitri tentunya. Gaji seumur-umur ya lek mampu, kalau belum mampu. Tapi lek puasa panjang, berapa jam? Sejak terbit fajar sekitar jam 4.20 tadi sekitar sampai nanti maghrib jam 6 kurang sedikit, panjang kan? Nah, doa dikerjakan ketika orang itu nedeng ibadah itu lebih utama. Maka perbanyak doa. Walaupun itu tidak mesti menjelang waktu maghrib. Walaupun sebagian orang itu memperbanyak, mempersungguh doa sebelum maghrib. Ini buat yang sempat untuk umroh di bulan Ramadan, itu sering dijumpai menjelang maghrib kurang 5 menit itu pada nguatek angkat tangan tinggi-tinggi. Prakteknya seperti itu. Tapi selama ini saya belum tahu dalilnya. Kesimpulannya adalah selama beribadah, selama Ramadan itu berpotensi mustajab. Silahkan, kapan? Ya kapan-kapan. Terutama sesudah adzan sebelum iqamah. Nanti nilai letak fadilahnya double. Karena doa bainal adzaini la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Tidak tertolak. Niki suaranya pun penak napa kurang jelas? Apa? Tes dulu. Kesimpulannya pun di waktu-waktu mustajab, selama puasa itu termasuk mustajab, antara adzan dan iqamah juga termasuk mustajab, hari Jumat juga mustajab, kemudian selepas asar menjelang maghrib Jumat sore itu banyak yang lebih condong, itulah waktunya walaupun menyeluruh. Itu luar biasa fadilah yang ada. Maka perbanyak doa. Maka daripada itu orang berpuasa didorong ke sana. Karena puasa sing paling penak niku puasa nopo? Nunda makan minum niku sing paling penak. Napa kok ngoten? Kabeh wong iso. Nek perlu pitik nggih poso. Poso napa pitik? Mau divaksin puasakan dulu, ngoten nggih istilahnya.
untuk dihentikan pasok makan minum. Lepas lowe nanti vaksin dimasukkan, pahit-pahit apa enggak diombe. Lek puasa sebatas menahan makan minum, rata-rata orang itu bisa. Sampai orang kafir pun juga punya program puasa. Orang kafir juga punya program puasa. Napa program puasanya tiang kafir? Semata kesehatan. Tapi kalau mukmin ketika berpuasa itu luas, sebagaimana definisi dari puasa itu sendiri. Ayam berpuasa keduniaan, orang kafir puasa keduniaan, mukmin berpuasa keimanan, beda kan? Berbeda. Makanya landasannya jelas, man shoma Ramadan imanan. Nah, itu ada dasar iman. Karena pengakuannya akan kedudukan Allah dan siap tunduk dan mengharapkan pahala, siap diatur. Nah begitu, itu beda. Makanya untuk betul-betul ada pembeda, di sana disebutkan fadilahnya, juga disebutkan peringatannya. Kalau itu disebutkan fadilahnya, itu dengan diampunkan apa yang berlalu dari dosa. Pahalanya disimpan di sisi Allah, belum diberikan, nanti Allah akan serahkan sendiri karena terlalu besarnya. Itu diantara pendorongnya. Bahkan Allah paling banyak membebaskan manusia dari neraka dengan puasa. Dikatakan as-shaumu junnatun, puasa itu adalah benteng, membentengi dari bahaya terbesar neraka. Dan orang nanti pasti melewati neraka, nggak ada yang tidak lewat, pasti meniti jembatan, nggak ada jalur lain. Sebagaimana menyebutkan wa in minkum warithuha kana dzalika khatman maqdiyah. Nggak ada pun satu dari kamu kecuali pasti melintasinya. Ini sebuah ketetapan yang Allah telah tentukannya. Itu mesti terjadi yang seperti itu. Itu fadilah-fadilahnya, sehingga nanti orang semangat, sehingga betul-betul ada pembeda. Di sana juga ada takhdir atau tarhibnya, pewaspadaannya, sehingga nanti akan lebih berbeda lagi dengan binatang, dengan orang kafir yang mereka semata karena dunia, mukmin karena tujuan akhirat, dunia katut. Orang punya niatan puasa semata sehat, dalilnya belum dijumpai yang sahih. Niatnya akhirat, sehatnya katut. Orang kafir telah membuktikan. Kemudian tarhibnya atau tahdzirnya apa? Di antaranya rubba shaimin khadu min siyami al-atas walaju. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata yang ia dapatkan adalah hanya haus dan lapar. Hanya. Artinya itu mengurangi pahala. Kadar pengurangannya berbeda-beda dengan kadar perbuatannya yang tidak ada gunanya. Puasanya sah, perbuatan tidak gunanya misalnya 7 jam, sisanya ada gunanya, berarti nanti ya dikurangi perbuatan nggak ada gunanya selama 7 jam. Sah berpahala, cuma sing sia-sia nanti mengurangi pahala. Dan memang manusia itu selalu memiliki kekurangan. Ngati-ngati kaya ngopo nggih panggah keprojol. Wonten yang sing ngati-ngati enggak 12. Enggak ada. Enggak ada. Karena sifatnya manusia itu salah. Kullu bani Adam khata'. Anak Adam itu banyak berbuat salah.
Anak Adam itu banyak berbuat salah, walaupun tidak disengaja. Kasusnya seperti itu. Sampai Nabi kita pun juga demikian, masih bisa berbuat salah karena Allah pun juga sering menegur. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan semata mengejar ridho istrimu? Gara-gara diprotes istrimu, sing protes ben marem, akhirnya karep mereka tok turuti, akhirnya sing halal dadi haram. Nah kan pernah kan seperti itu. Ayo tebus. Tapi suruh nebus, celahkan juga. Afallahu angka lima adita langhum. Allah memaafkan kamu, cuma kenapa mereka itu kamu berizin? Salah juga kan. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ini peringatan untuk Nabi yang berpaling dan berbuka masam gara-gara nyenengake tamu kafir yang belum tentu mereka berislam, sementara yang sudah beriman, maknanya muslim mengikuti, gak begitu diperhatikan, rotok melengos, kadang merasa terganggu. Itu sifatnya manusia, itu bisa berbuat salah. Makanya berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan haus dan lapar, artinya bila kamu tidak ekstra ngati-ngati, lalu sia-siamu itu selama puasa, ya yang kamu dapatkan hanya haus dan lapar. Tapi bila sia-siamu 7 jam, sisanya api, ya 7 jam itu hanya mengurangi saja. Sia-siamu 5 jam, ya 5 jam itu ya mengurangi. Sisanya itu di sini itu adalah api. Maca Quran soal api, dzikir insyaallah api. Salat pun juga api, sedekah dan macam-macam. Tapi ndablekmu 4 jam, tapi enggak sebagai penggugur, itu mengurangi. Jadi yang ia dapatkan haus dan lapar, itu maknanya mengurangi kesempurnaan. Dan nanti kadar pengurangannya sebagaimana kadar dosanya. Di lafaz yang lain, man lam yata qaula zur wal jahla wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayata ta'amahu wa sarabah. Sapa sing puasa tetapi ucapan enggak genai, enggak mandek, ucapan jorok, keji, enggak ada gunanya, kontoan, gojlokan, lok-lokan, ternyata itu enggak tertinggal. Kalau perbuatan kecilan kita dulu nggih golek sore waktune entek kangge napa, sing penting sedina gak mangan napa. Kalau tak sekali kan cilik dhisik. Tapi tahu cilik masalahnya. Kadang esuk nganti awan nganti sore niku main kartu. Jenenge remi, pokoplaan, ya renek duwite, ya mek pinter ngucut, pinter ngono. Tasih wonten goplaan mriki. Reminan, mul-mulan, dam-daman nanten. Itu termasuk sia-sia. Yang sekarang itu malah lebih parah apa? Game. Nah, itu malah berbiaya, pinten biayane? Wonten pulsane mboten? Sedina terus pinten pulsane? Kira-kira 10.000 nggih hilang lho nggih. Berjam-jam ngoten niku. 10.000 hilang sesasi 300.000 lho, malah berdana kata. Orang tengge tuku HP nih. Orang jor-joran karo koncone, HP-mu kok apik regane piro? Engko malah ngungkuli jebule mate nggih game-giman. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Video-video yang tidak layak ditonton, yang itu terlalu banyak. Itu walaupun tidak jadi batal puasanya sah-sah saja, tetapi itu bisa mengurangi pahala, itu bisa berjam-jam itu. Makanya pengurang pahala itu sangat banyak. Itu harus kita perhatikan. Lalu orang yang
bekerja keras meninggalkan yang sia-sia, tetapi tidak bisa lepas dari perbuatan kekurangan. Tenanan lek pengen mau berbagusi tapi nggak bisa lepas, itu jelas akan mengurangi nilai kesempurnaannya. Insya Allah itu nanti bisa dinetralkan dengan zakat fitri. Tapi buat sing dablek ya nggak tahu lah, karena ciri khas dosa itu terampuni itu sadar dosa, nggak ada unsur meremehkan. Jadi salah wong sing salah karena keterbatasan setelah ngati-ngati dan salah wong sing meremehkan itu beda. Kekurangannya orang yang sudah ngati-ngati pengen memperbagusi, kemampuannya terbatas, masih bisa terseret di dalam kesalahan. Insya Allah zakat fitri akan menjadi penetralisir. Tetapi apabila nggak ada unsur kehati-hatian, karena kehendablekan itu nggak tahu nanti akan berfungsi sebagai penetralisir apa enggak. Karena unsur meremehkan itu adalah kesadaran nggak butuh kepada fadilah. Sementara al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Nah begitu, balasan sebagaimana amal. Sementara dia amale gak patek butuh fadilah. Kenapa? Ada unsur meremehkan. Andaikan gak terbalas, ya pantas. Karena gak ada unsur pengharapan, karena ada unsur itu peremehan. Dan diantara penyebab dosa jadi besar walaupun aslinya kecil, itu adalah adanya unsur meremehkan. Adanya unsur meremehkan. Nah, ini butuh untuk diperhatikan. Maka daripada itu, kesibukan yang paling banyak di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran, doa, dan sedekah. Itu tiga itu kayak dominan untuk kita maksimalkan kegiatan ekstra kita. Baca Quran, doa, sedekah. Nopo baca Quran kok dadi pilihan. Setiap malam Jibril turun nyimak Rasul sing membaca. Istimewa betul lek ngoten niku. Istimewa. Istimewa. Nanti Jibril turun siap nyimak Nabi yang membaca. Jelas itu istimewa. Sehingga pendorong yang lain, Imam Syafi'i menyambutnya sampai 1 bulan itu khatam ping swidak. Ini kita betul melu-melu nih. Tapi Mas Syafi'i niku 7 tahun pun hafal. Lisane fasih. Bahasa Arabe sampun dikuasai. Tafsire paham. Karek maca mbaleni sret ngoten. Iku saged segar sedaya. Sak jam niku 4 juz. 7 jam setengah wis 30 juz, 15 jam ping pindho. Swidak 30 dina berarti ping swidak. Itu khusus Ramadan, kalau tidak Ramadan tidak boleh. Makanya kita supaya ekstra meningkatkan perbuatan-perbuatan ketika nganggur nggak ada gunanya, pegang Quran. Pegang Quran. Ke sana. Nanti waktu-waktu mustajab memperbanyak doa. Kemudian didorong juga memperbanyak sedekah karena poso jelas mencegah dunia, sementara harta ketika Ramadan itu tidak kurang jatah. Kurang betul jatah pas Ramadan. Tidak perlu malah tambah lagi makan. Tidak perlu malah tambah lagi. Sementara kan nggak banyak yang dimakan. Ramadan hari kalau waktunya makan niku enake luweh enak napa enake padha suapan pertama. Sami enaknya suapan pertama, selebihnya biasa. Sementara rezeki bertambah, yang dimakan nggak banyak. Kalau kita nggak memperbanyak sedekah untuk apa? Salurkan. Apalagi kita mau menggunakan sistemnya Nabi, sistem yang terbaik dari 2 sistem. Napa sistemnya Nabi? Sistem terbaik.
harta mboten nate mampir. Begitu mampir sampun tersalur sisane milih. Misalnya pun digambarne wonten rumah niku wonten lubang-lubang terus banyu ngrojok teko. Niku ada kalau sampun blok banyu milih malih. Sementara Nabi ketika mendapatkan rezeki seringnya itu wakeh. Kenapa? Karena Nabi dapat hak khusus, rampasan perang khusus untuk Nabi, Baitul Mal yang dikelola Nabi. Harta untuk Allah Rasul kan dikelola Nabi kan. Itu 1/5. Lek menang perang Khaybar kelasnya menaklukkan negara. 1/5-nya negara niku pinten? Dadi total dikuruskan dadi rupiah. Lek Indonesia didol 1/5-nya pinten kira-kira? Wis ora karu-karuan nggih. Enggak karu-karuan, itu gambaran pemahaman. Itu untuk diri selama mungkin seminggu, 1 bulan atau 1 tahun. Itu sudah dianggarkan. Ini untuk A setahun, B setahun. Wis untuk kabeh yang sing tanggung Nabi itu sisa. Akhirnya diumumkan siapa butuh ngambil lah. Tolong dinontek. Tolong dinontek. Itu sistemnya Nabi. Kita wani napa mboten sistem ngoten niku? Wani alhamdulillah luar biasa. Rong wani gak masalah. Karena ada sistem yang nomor 2. Napa sistem yang nomor 2? Boleh nyimpan asalkan pertama, setiap kali ada masukan segera dikeluarkan. Berapa persen terserah. Untuk masukan segera dan disisihne untuk kepentingan sosial berapa persen terserah. Yang kedua, setiap kali ada yang minta bantuan siap memberi. Yang ketiga, ketika di total setahun itu kena zakat, dikeluarkan zakat. Itu nyimpen yang boleh. Setiap dapat masukan segera dikeluarkan, berapa persen terserah. Kados kisah tiang sing mlaku-mlaku diberitahu, hei mendung sirami kebun si fulan, sing mlaku-mlaku krungu ngoten niku penasaran. Apa spesialnya orang itu kok mendapatkan penyebutan khusus mendung sampai diperintahkan airi kebunnya si fulan? Istimewa mboten? Ketika diturut di mana hujan di gunung, ketika air mengalir kemana? Ke lahannya seseorang. Langsung ditanya, apa Anda Fulan bin Fulan? Dijawab, iya. Dari mana kamu tahu? Wong baru kenal. Diceritakan, kisah mendung diberitahu. Balik tanya, kenapa namamu istimewa disebut? Kamu punya amalan apa? Jawabnya, setiap kali ada masukan untuk panenan itu dibagi 3. Sepertiga sosial, sepertiga keluarga, sepertiga untuk modal. Kalau begitu, setiap ada masukan itu segera ada jatah yang dikeluarkan untuk sosial. Apa harus sepertiga? Tidak harus. Sepertiga luar biasa dapat keistimewaan. Sementara bila orang itu bertani, itu sering masukan itu sak wayah-wayah. Punya kebun sak wayah-wayah. Wayah pelem, panen pelem, wayah rambutan, panen rambutan, wayah gedang, panen gedang, wayah nanas, panen nanas. Sing panen sak wayah-wayah niku napa? Sayur saged, gedang saged. Lek pelem nggih mboten saged. Iku musiman masalahnya, tahun pisan. Kan banyak kan masukan. Ada masukan segera keluar, ada minta tolong segera diberi. Sisanya ada zakat dikeluarkan. Itu nabung yang kayak begitu boleh. Tapi Nabi nggak menggunakan sistem itu, tapi menggunakan sistem masuk berapa jumlah keluarga kebutuhannya jepone dhisik untuk rentang 1 tahun, sisanya habis sedekah. Kira-kira kita sami pilih nomor sini mau pilih nomor loro?
Ini kita pilih nomor loro mawon kita ini. Ini pun saya. Sing jelek itu nomor 3. Kenapa? Diklaim dipek-pek di dewi tanpa ada sedekah. Nah, itu yang celah. Itu membahayakan. Makanya perbanyak sedekah. Karena siapa memberi makan berbuka dapat pahala sejumlah mereka yang diberi tanpa mengurangi hak-hak mereka. Misalnya orang berpuasa itu dapat nilai pahala 10 juta, memberi makan seseorang ketika berbuka dapat 20 juta. Yang diberi kita uang 100, kalikan saja. Ini mendorong kepada kita untuk berderma. Itulah Nabi SAW sudah puasa, kedatangan Jibril, punya kebiasaan berderma ketika Ramadan lebih luar biasa. Sehingga dengan begitu kekurangan-kekurangan kita seolah nanti akan ternetralisir dengan amal-amal seperti itu. Karena kita sadar tidak bisa lepas dari yang namanya kekurangan, sementara kekurangan jelas akan mengurangi pahala. Tapi semuanya harus dibebaskan dulu dari perbuatan yang bisa melenyapkan fadilah puasa, yaitu dijauhinya dosa-dosa besar. Tapi kenyataan di masyarakat menjelang Ramadan dosa besar, bahkan yang paling besar dari yang besar itu malah marak. Apa? Syirikan. Syirik niku wonten definisine napa? Berkesan nyembah berhala mawon. Syirik itu ada definisinya apa? Hanya berkesan nyembah berhala? Jawab, ada definisinya. Nah, yang dikesankan syirik semata nyembah berhala ya angel boleh aneh. Saiki wis gak enek wong musyrik tapi gak nyembah berhala. Bila semata begitu mungkin begitu jawabannya. Tapi ketika orang itu tahu definisi kesyirikan, itu nanti akan terlalu banyak perbuatan yang masuk kriteria perbuatan syirik. Apa itu? Yang paling banyak kesyirikan di masyarakat itu kesyirikan di bidang tauhid uluhiyah. Kesyirikan di bidang tauhid rububiyah ada, tapi jarang. Tapi saya ngomong ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, nah siji loro, Fir'aun, Qarun, ngoten mawon nggih. Rata-rata tiyang ra patek lek ngoten niku. Tapi rumangsa sing ngaku sebagai Tuhan. Yang paling banyak tetap mengakui Allah sebagai penguasa alam raya. Syirik di bidang asma wa sifat ada. Yang itu juga bisa drastis, yaitu komunis gaya agama. Napa komunis gaya agama? Komunis gaya ateis itu mungkin wong-wong kafir wae. Memang anti agama. Tapi sing bahaya komunis bergaya agama. Napa? Tidak mengakui nama dan sifat Allah. Akhirnya ketika Allah punya nama dipalingkan makna. Ujung-ujungnya tidak ada pengakuan akan keberadaan Allah. Contoh yang gampang dan ini banyak kita jumpai, Allah tidak diakui punya sifat bicara. Alasannya, lek Allah bicara, makhluk bicara, Allah kan nggak boleh kan podo karo makhluk. Alasan mereka, laisa kamislihi syai'un, nggak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Makanya bila makhluk bicara, Allah nggak boleh bicara. Akhirnya sifat bicara Allah itu ditiadakan. Akhirnya Allah tidak bicara. Niki bahaya mboten? Niki mungkin ujung-ujungnya Quran itu makhluk. Ujung-ujungnya Quran itu makhluk. Karena Allah itu tidak boleh bicara. Gimana Quran? Allah mencipta makhluk, diberikan ilham, kan ngomong, akhirnya dibukukan. Kalau gitu Quran itu adalah makhluk. Bahaya kan? Loh, sangat bahaya yang ini.
Untuk apa tunduk kepada Quran? Wong dhek makhluk, aku ya makhluk. Kan begitu nanti jadinya. Makanya Quran bisa dibawa kemana-mana. Dikoreksi, ditafsir saksire dewe. Kenapa? Ya, kenapa senang ditafsir? Direvisi, diamandemen dan macam-macam. Kacau nanti. Itu syirik di bidang nama dan sifat Allah. Dampaknya sudah dahsyat. Demikian juga yang nomor berikutnya tentang di atas langit itu kosong, di atas arsy itu kosong, sehingga tidak ada isinya. Karena Allah ketika menjelaskan tentang sifatnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah zat yang Ar-Rahman di atas arsy istawa. Istawa itu tafsir yang hak adalah Allah bertawa tinggi dan naik. Berarti Allah ada di atas sana. Istawa itu akhirnya dirubah menjadi istaula. Napa istaula? Menang gelut. Allah naik ngendi? Di mana-mana. Kalau gitu di atas langit itu menjadi kosong. Bahaya kan kalau gitu pengerusakannya. Itu namanya komunis gaya agama. Komunis itu gaya agama. Ini banyak memakan korban. Tapi masyarakat nggak sadar. Masyarakat nggak sadar. Tapi program buat yang membuat program itu mengerikan. Programnya untuk mengeluarkan manusia dari Islam, komunis, gaya agama. Makanya masyarakat awamnya tetap ngaku beragama dan beribadah, karena nggak ngerti apa yang mereka bawa dari misinya. Padahal misinya itu misi yang paling bahaya sekali. Kalau begitu itu semakin banyak. Dan itu merupakan pemahaman Jahmiyah, Jahm bin Sofwan at-Tirmidzi. Makanya kita sebagai muslim cukup dengan muslim. Ahlus sunnah wal jamaah jangan disingkat aswaja. Aswaja mungkin malah uang membuat perpanjangan kan reno-reno tau. Apa aswaja? Persepsi dia, aswaja itu asli warisan Jahmiyah. Oleh ngono terus mesti kira-kira. Sing kono Ahlus sunnah wal jamaah kan reno-reno to nggih. Kenapa? Karena nggak menggunakan istilah syar'i. Ketika ada penyimpangan, istilah syar'i itu sudah ada pakemnya yang bisa menjadi rujukan. Siapa yang membuat pengelabuan nanti akan terbongkar. Ibaratnya emas ketempelean karat dibakar, sudah tinggal murninya saja. Kenapa? Ada rumusnya masalahnya. Ada rumusnya. Makanya nggak usah menggunakan nama singkatan seperti itu, sebut nama asli. Kemudian syirik yang paling banyak terjadi itu syirik di bidang uluhiyah, yaitu sadar menghamba kepada Allah, cuma carane menghamba ini banyak yang membuat inovasi. Semuanya sadar menghamba kepada Allah, cuma cara menghamba itu banyak yang membuat inovasi, cara-cara baru. Yang pemikiran mereka adalah ngunuki kan cuma wasilah, yang penting sing tak sembah Allah. Ngunuki cuma wasilah, yang penting sing tak sembah kan Allah. Ini yang paling banyak memakan korban. Bolehkah kaidah ditetapkan? Sing penting nyembah Allah, cara ki wasilah terserah. Bolehkah kaidah itu diterapkan? Gak bisa. Gak bisa. Kalau cuma sebatas itu, sing penting nyembah Allah caranya gimana? Itu mekanisme, itu wasilah, itu sarana, itu cara. Agama akan bubar menggunakan kaidah itu.
hilang keaslian agama, maraknya perbuatan, akhirnya masuk kategori agama baru lewat itu. Ini jelas membahayakan. Dan asli kesyirikan itu nyembah Allah caranya gawe dhewe. Itu asli kesyirikan. Karena Tuhannya jadi double. Sinten kali sinten. Tuhan Allah yang disembah dan Tuhan yang membikin cara. Sinten sing gawe cara. Tukang ngarang. Kalau gitu manusa ning gadah peran Tuhan. Apa? Menetapkan syariat Tuhan baru. Lek bahasanya Yahudi Allah telah jelaskan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahli ibadah dan ahli agamanya Tuhan lain dari selain Allah. Double kalau begitu. Arbab, napa arbab? Rabbun, jawabnya arbab ya. Tuhan-Tuhan baru, double kalau yang disembah. Allah yang bisa mencipta langit dan bumi, bisa memberi, carane terserah Tuhan-Tuhan pencipta ibadah. Itu yang paling banyak memakan korban, kesyirikan di bidang ini. Ini harus kita marakkan di masyarakat. Karena seringnya yang dipahami masyarakat namanya musyrik itu nyembah berhala. Sementara itu jarang dijumpai. Yang dibekal oleh masyarakat nyembah Allah wasilah biasa. A gayamu, B gayamu. Yang kadang terbawa pemikiran banyak jalan menuju Roma. Sehingga nanti nyembah Allah gaya Yahudi, nyembah Allah gaya Nasrani, nyembah Allah gaya Hindu, nyembah Allah gaya Buddha, nyembah Allah gaya Konghucu, nyembah Allah gaya Majusi. Akhirnya semua agama itu sama. Bahaya kan? Super bahaya. Itulah kesyirikan. Padahal agama tidak boleh seperti itu. Makanya ini terbongkar dengan apa yang Allah jelaskan di surah Luqman yang ke-21. Napa isine surah Luqman ke-21? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitan yadum ila adzabis sa'ir. Ketika dikatakan kepada mereka, ketika kamu sadar menyembah kepada Allah, sadar betul sedaya yang nyembah datang Allah. Sadar. Yang jadi masalah bukan itu, tetapi caranya. Yaitu ikuti caranya nyembahmu kepada Allah dengan apa yang Allah turunkan. Nah, di situ baru ada perubahan, ada perbedaan. Kalau gitu napa sing Allah turunkan? Allah nurunake Jibril membawa wahyu. Allah nurunkan instruksi Nabi kita sebagai pembimbing. Jibril muduk kono wacana kepada Nabi engko ben membimbing kepada umat. Nabi tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyentuhkan cara beramal. Itu makna bila kamu menyembah Allah caranya ikuti apa yang Allah turunkan, berarti mengikuti Nabi. Waktu itu Abu Jahal manut enggak kepada program ini? Gak. Apa Muhammad kuwi? Aku nyembah Allah caranya ya gawe tradisi nenek moyang, ngarang, budaya, warisan, rasa, nurani, naluri, bisikan isi hati. Kalau gitu caranya macem-macem. Caranya macem-macem. Makanya kepada mereka yang seperti itu langsung mendapatkan kritik keras. Yang mereka mengatakan balanat tapi ma wajadana alai abana, kalau kami mengikuti apa yang kami coba dari nenek moyang kami. Lah hakikat orang yang seperti itu prinsipnya nyembah Allah caranya mengikuti tradisi hasil karangan. Apa hakikatnya? Awalau kana syaitan yatumil adabis sair. Apa to senajan setan ngejak yang rokok sair panggah tok tut nih
Itulah hakikat nyembah setan. Karena mereka ketika beribadah mengikuti bisikan setan. Carane ngene, itu sing diturne. Itu hakikat nyembah setan nggih ngoten niku. Mongko kita sampun dipahamkan dening Allah, wala tattabi'u khutuwati setan, kamu jangan ikuti langkah setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurina, memberikan was-was bisikan, ojo tok tutni musuh. Dan orang yang ngetokne bisikan setan, iding ini manut, iding ini manut, iding ini manut, itu maknanya menyembah. Ya Allah telah tandaskan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu as-syaitan. Bukankah sudah saya janjikan kepadamu, anak Adam, kamu jangan sembah setan. Banyak kalau begitu. Ibadah-ibadah karangan itu adalah jelas nggak punya kewenangan blas. Makanya kesyirikan itu akan tampak dengan diciptakannya bid'ah-bid'ah. Islam sudah sempurna tapi membuat bid'ah-bid'ah, itu ciri khas kesyirikan. Itu ciri khas kesyirikan, adanya bid'ah-bid'ah. Kenapa? Karena dua pekerjaan itu total hanya milik Allah tok. Napa dua pekerjaan mutlak mung kagungane Allah mawon. Napa dua pekerjaan ini? Mencipta dan mengatur. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hak Allah mencipta dan mengatur, itu milik Allah saja, gak boleh milik yang lain. Nah, manusia itu melu-melu di bidang pengaturan, malah menciptakan aturan dewi-dewi. Wonten kasus ngurus jenazah, napa aturan main sing wonten masyarakat, napa? Di bidang sholat kan cukup 4 takbir, gak enek sadurunge, gak ada sesudahnya. Di masyarakat ada perbuatan dikerjakan sebelum sholat, maca napa? Di bar sholat langsung budal napa tasih nyapo. Ini nambah-nambah, itu agama baru. Sehingga nggak mencukupkan yang dari Nabi. Pemandian, silahkan secara akidah campur daun bidara. Sabun, sampo, niku keduniaan mawon. Mungkin fungsinya seperti daun bidara. Tapi di masyarakat ada campuran yang masuk ke dalam akidah. Pas ngedusi nopo kembang telon, iku ben wangi napa wonten akidah. Kembang telon niku ben wangi napa wonten akidah. Simbol 3 dewa itu Brahma, Siwa, Wisnu. Ada kan kesyirikan di bidang pemandian. Roncenan kembang wonten dhuwur bendosa, wonten. Lho niku nggih simbol 3 dewa niku. Ini kok akidah. Itu akidah, itu kesyirikan di bidang itu banyak. Dadak dibelehne, dikethokne kambil niku sebatas bila sungkawa napa wonten akidah. Wonten akidah, napa hewan kok dibeleh? Roh si mayit golek tunggangan roh kewan nggih nyebrang wonten uwat oga lagi. Lah niku kan akidah to nggih niki. Itu agama itu. Oke, badhe budal berobosan wonten sare pendosa. Tasih wonten mriki berobosan. Enggak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada golek berkah. Basa Jawane njaluk digemboki, ngoten nggih. Berkah bayi. Basa Jawane ngoten. Aprok gendil tasih wonten. Kecol pitik tasik wonten, nyebar beras kuning sak kembange sepanjang jalan wonten, nyapu dalan wonten, nyapu dalan, itu kan agama tambahan kan, itu kan ada akidahnya.
Naik kuburan ketika selesai cukup tabur tanah dengan 3 taburan. Tabur tanah dengan 3 taburan diganti tabur bunga. Loh, pun beda. Kathah kesyirikan di bidang kematian. Enggak cukup dengan cara Islam. Kathah. Itu agama itu. Itu agama. Makanya kita wajib untuk membersihkannya. Ini kira-kira ngeten iki diangkat wonten khotbah padahal wonten sing khotbah. Ora tak undang khotbah meneh. Wani mboten dan sebagainya. Terutama momen Idul Fitri niku sing paling saya nggih puteripun dipun angkat ngoten niku. Mumpung nglumpuke wong sak pirang. Masalah itu akidah niku fondasi masalahnya. Nggak ada gunanya kita gembar-gemborkan, kita marakkan untuk sholat zakat apabila akidahnya rusak. Wong itu diterimanya amal itu syaratnya akidahnya harus mapan. Gimana dibangun tembok fondasinya belum kuat? Wong itu fondasi, usul masalahnya. Harus itu dulu. Ini direwangi gegeran walaupun kita nggak pengen geger. Sing setan sing gegeri mawon tilekne muring karena mempertahankan tradisi. Suwe-suwe wong Jawa aja lali karo Jawa nila. Ini sudah penyakit kalau begitu. Penyakit kalau begitu. Itu banyak. Itu tadi mukadimah berkaitan masalah berpuasa dan pengembangannya. Kenapa butuh kita sampaikan? Karena syarat diterimanya puasa dan segenap amal itu selagi dosa besar disawi, syirik termasuk dosa besar yang paling besar ini marak di masyarakat dan kenyataannya begitu. Mau poso khataman Quran, mau poso tahlilan naik kuburan, mau poso maca Quran naik kuburan, mau poso sedekah kabeh pahalane dicaosne kepada leluhur ben kersa paring iti pangestu. Kan syirik ta nggih ngoten niku. Wong mati disambati. Wong mati tasik ndonga mboten. Isik ning mboten ketampa. Wong mati tasik ibadah mboten. Mboten. Napa buktine wong mati cek ndonga? Was mawon wonten surah Mukminun sekitar 100. Hatta idza jaa ahadamul mautu qala rabbirji'un. Ketika satu dari mereka kedatangan kematian, mereka berdoa, ya Allah pulangkan saya ke dunia. Donga to nggih? Wonten kono donga, ya Allah jenengan ulih niku kula teng donya, kula jenengan ulih niku kula teng donya, jenengan ulih niku kula teng donya. Niku permintaane, tapi enggak dikabulkan permintaan itu. Orang yang mati saya juga sama, mintalah. Mereka minta pulangkan ke dunia, saya mau perang lagi. Tetap enggak ditampa dongane. Kenapa? Bukan kesempatan doa. Ternyata mereka sadar diterimanya amal itu di dunia. Makanya mereka tuh minta pulangkan saya ke dunia. Sementara itu nggak dipulangkan. Loh mati sudah nggak dipulangkan kok. Bagaimana dimintai doa? Kenapa? Sing jik nek donya kesempatan ngamal malah nggak ngamal dewi, malah sambat wong mati. Ini kan syirik yang sangat nyata. Syirik yang sangat nyata. Dan itu masih banyak di masyarakat. Masih banyak di masyarakat. Nah, begitu. Jadi syarat diterimanya puasa seperti itu, sementara masyarakat sing kuburiyun jesak pirang rata-rata nggih malah penyembah kuburan. Nggih mboten? Jenengan pirsani sing membikin kuburan marak niku sinten? Iya rata-rata yang Islam dan sebagainya. Makanya kebanyakan umat ini musyrik itu memang nyata. Yang tauhid jumlahnya hanya sedikit, kali lama yu'minun, titik banget sing iman bertauhid. Sing paling kata aktsaruhum la yu'minun. Dan itu terjadi pada diri umat Islam itu sendiri. Nah, kita wajib untuk memahami, nanti mewujudkan dia nggak menjadi statusnya seperti mereka. Berikutnya kita masuk
di halaman 226 poin ke-18. Kemarin masih kita baca saja yang ke-18, sekarang kita baca ulang untuk kita urai. Yaitu istimalul alfadhi asyara'iyyati litaqqatiha wa dzibatiha wa tajannubul alfadhi ad-dakhilati al-mutalawwiyati masalan asyura la ad-demokratiyah. Kaidah di dalam berdakwah supaya dakwahnya benar, yaitu istiqmalu supaya memakai al-alfadhi lafat asyara'iyati, termasuk tanda dakwah yang benar, bahasa yang dipakai, lafat yang dipakai itu lafat yang syar'i, gak pakai lafat yang lain. Lidah kotia karena ketelitian lafat syar'i, wan dzibatiha dan karena keserasian lafat yang syar'i. Yang Allah pilihkan jadi syariatnya itu teliti dan serasi. Wa tajannubu dan supaya menjauhi al-alfadhi lafat-lafat ad-dakhilati impor yang dimasukkan, duduk milik Islam tapi dimasukkan, dibiasakan ngomong dikira niku Islam, mongko niku senes, niku mungkin kabur. Al-mutalawwiyati sing ruwet. Masalah contohnya asyura supaya dipakai lafaz syura, punya makna musyawarah. La nggak menggunakan bahasa demokratiyah, nggak menggunakan bahasa demokrasi. Kadang di Islam kami demokrasi Islam nggak boleh. Itu lafaz impor, barang saya disusupkan. Pada masyarakat kata. Apa contohnya? Kuburan diganti makam, sholat diganti sembahyang, siam diganti poso. Hindari. Haji diganti dengan tur. Napa bedanya haji kali tur secara definisi bahasa? Haji niku kunjung makna bahasa, tur panggil kunjungan tanggi. Wisata, tulan, tamasya. Idul Fitri diganti apa? Lebaran. Idul Adha diganti Idul Kurban. Napa malih? Kathah niku mengke. Kathah niku mengke. Hindari. Bab itu nanti bisa ruwet. Salat ada definisinya, lek sembahyang napa definisine? Makna bahasa, makna istilah salat ada kitabnya. As-salatu lughatan, istilatu istilahan. Tapi lek diganti sembahyang, napa? Kabur. Gak pakai kamus Islam, pakai kamus dunia karangan manusia. Gak ada jaminannya. Bahasa Islam syara itu dari ahli ilmu. Hasil kedalaman ilmunya memudahkan pemahaman, mereka menyimpulkan kaidah. Jadi kamus umum, siapa yang nyusun? Yahudi, Nasoro, nggak ada kan muatan keagamaannya. Jangan menggunakan bahasa sembahyang, tetap bahasa sholat. Sholat adalah doaul khair, permintaan kebaikan. Itu makna bahasa, makna istilah, ucapan tertentu, perbuatan tertentu, kriteria tertentu, diawali takbir, diakhiri salam. Karena pendekatan pada Allah Ta'ala ada definisinya, ada dalilnya. Kaidah ini dalilnya ini, kesimpulan dalilnya ini, itu mudah dirujuk sehingga tidak nyimpang. Maka pakai bahasa sholat, nggak pakai bahasa sembahyang. Pakai bahasa siam,
mboten damel bahasa poso. Ning kula nggih tasik biasa poso masalah nggih. Diganti mawon. Nyapa enggak dahar poso? Ganti saja. Nyapa enggak dahar siam to. Nah, nanti kita berubah. Kita berusaha. Karena kita sering terbawa. Nyapa? Kecilik wonten masyarakat ngono katut. Dongeng ngaji, jebule ngono. Berarti kebiasaan dirubah niku rada angel. Tapi dibiasakan nanti lama-lama juga akan berubah. Termasuk juga kuburan pun diganti makam. Ngelek makam malah kabur. Malah ketika maca ayat wattakhidhu mim maqam Ibrahim musholla. Jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Lek kata makam niku sampun memiliki makna kuburan, berarti jadikan kuburannya Nabi Ibrahim tempat sholat. Kacau mboten? Itu sudah ada di masyarakat. Nyapa awakmu ngaji ngarom nih sholat naik kuburan. Nek Masjid Nabawi ya nek kuburan Nabi, Masjidil Haram ya kuburan Nabi Ibrahim. Buktine wattakhidhu mim maqam Ibrahim musholla. Loh, niku kan cikal bakal bahaya. Sementara ulama syar'i mati, ulama pengganti sing enggak punya ilmu memberi fatwa akhirnya dhallu sesat dan menyesatkan. Dan itu terlalu banyak yang seperti itu. Karena sekarang ini wong sing nyimpang itu malah dikatakan tren. Nanti tak telepone Allah, aku bolane malaikat mungkar nangkir ngono ya panggah payu lho. Jelas-jelas nyimpangi. Panggah payu. Dikiai-kiai nih. Dan seterusnya. Ya moga enggak genah belas. Niki saking ilmu itu hilang. Sehingga kesyirikan merajalela. Manusia disembah. Berangkat dari situ. Enggak boleh itu diganti. Tetap kuburan ya kuburan, enggak boleh makom atau makam. Sholat ya sholat, enggak boleh sembahyang. Siam ya siam, enggak boleh dengan puasa. Maka bila kita menggunakan bahasa puasa, menggunakan bahasa siam, nanti lek maca alam pitik dipuasakan dulu, enggak ada urusan. Kenapa? Saya enggak menggunakan bahasa puasa, tapi saya menggunakan bahasa siam. Siamu lughatan wastilahan. Puasa makna bahasa dan makna istilah. Ada kan definisinya. Untuk momen beberapa hari ke depan, kata yang disusupkan yang banyak menghiasi di Idul Fitri kita kata-kata nopo? Lebaran. Tren bukan kata lebaran. Tren. Itu hendak mengganti Idul Fitri dengan lebaran, tidak boleh. Nggak boleh itu. Lebaran nggak boleh. Karena lebaran termasuk filsafat kupat. Napa kupat? Laku papat. 4 falsafah. Akhirnya seolah jadi agama. Apa? Kupat laku papat. Laburan. Napa malih? Laburan berarti ngepiki omah badhe riyaya, ngoten nggih laburan kan niku. Napa malih? Lebaran, barbaran berarti pasane entek wis lebar. Terus luberan dumsang. Napa sita malih? Leburan, nah, rono rene malah nglebur dosa. Jenengan penapa lu modern? Pak niki napa nggih? Meh padha lho nggih onen-onene nggih. Sitok laburan meh padha, sitok lebaran, sitok luberan, sitok leburan meh padha to nggih. Jenengan tulis ben lali nggih. Niku kupat laku papat niku dadi akidah suwi-suwi. 1 laburan. Labur. 2 lebaran lebar berarti barbaran entek berarti pasane entek lebar.
luberan dum sangu. Mbah sing nom kathah dosane, sing sepuh kathah sangune, kan luberan. Terus leburan, rono rene nglebur dosa. Sehingga seolah dengan salaman dosa entek. Moko ya urung mesti. Dosa entek niku salaman apa amal soleh sing dipun tampa? Kayak sing disalami reno-reno, tutup makrome disalami, malah nambahi dosa ngoten niku. Dan semisalnya itu mengganti Idul Fitri. Jadi lebaran, kupat ini tren. Spanduk-spanduk, flyer-flyer kan ikut to nggih sing nyebar wonten masyarakat, menghiasi berbagai macam media, perapatan-perapatan, berbagai macam pabrik-pabrik memberikan support untuk promosi hasil karya pabrikannya. Kabeh padha menyatakan selamat hari raya. Bukan Idul Fitri yang dipakai, tapi lebaran. Ini ngerusak dakwah, ngerusak Islam. Dan itu berjenjang. Generasi masih paham, mungkin masih bertahan, tapi nanti ganti generasi gak karu-karu. Organisasi dakwah menyiapkan pasukan itu untuk mengawal Mbah Yai ketika berdakwah. Andaikan presiden itu ada pasukan pengawal presiden, napa jenenge? Jebule kelompok dakwah niku nggih ngawal gereja, nggih bubarne pengajian. Loh, kan salah guna to nggih. Itu ganti generasi entah berapa puluh tahun. Mungkin nggak sampai 100 tahun itu sudah berubah. Ganti generasi sudah berubah. Programnya itu panjang. Makanya kita tetap memperjuangkan istilah syar'i supaya dari masa ke masa nggak mengalami perubahan. Sehingga generasi mewarisi itu adalah warisan syariat. Ini penting, ini poin yang ke-18, menggunakan lafadz syar'i. Karena ketelitiannya, keserasiannya, dan menjauhi lafadz-lafadz yang diimporkan, yang itu ruwet gak karuh-karuan, dan seterusnya. Menggunakan bahasa syura nanti identik ahli ilmu. Demokrasi identik nopo? Ayo, ahli syura niku ahli ilmu. Syura niku nopo? Permusyawaratan, isyarat. Punya ide, punya pikiran, punya ilmu, ungkapkan mana yang paling bagus, nanti akan jadi kesepakatan. Makanya Umar ketika mengangkat ahli musyawarah itu ahli Quran, tua maupun muda, untuk menetapkan Utsman sebagai khalifah. Umar ketika ketika hendak meninggal itu menetapkan 6 ahli musyawarah. Semuanya diridhoi dan penduduk surga, karena dijamin Nabi SAW. Ada Utsman, ada Ali, ada Umar bin Auf, ada siapa lagi? Ada Zubair bin Awam dan 2 yang lain. Siapa dari kalian yang jadi khalifah saya ridho? Musyawarah. Itu ahli musyawarah, ahli ilmu. Ahli ilmu. Nah, sementara demokrasi. Napa pertimbangannya? Tahu pertimbangannya? Duwe sapa sing ngamplopi luwih kandel manut nggih mboten jenengan pirsane manut masyarakat duwe napa senes ya apa sing ngamplopi kandel sing dieloki sehingga KUHP kitab undang-undang hukum pidana iso kasih uang habis perkara. Suap itu sudah jadi tradisi, itu nyata. Itu nyata. Bahaya Yahudi Nasrani itu memang seperti itu. Makanya ketika ada terjadi pelanggaran perzinahan, kudune dirajam, mereka merekayasa sampai dicelorangi, diarak kiring, dilok-lok nih, dipukuli. Baru ya wis, engko pirang dina lali, engko kayak zina neh.
Sehingga hukum zina itu menjadi mandul. Adanya perajaman. Permasalahannya ya tadi situ, itu sudah makar dari mereka oleh pakar-pakar mereka. Ini perkara yang jelas membahayakan. Nah, demokrasi itu kan suara terbanyak, seolah suara masyarakat itu Tuhan. Gimana ngoten? Seolah suara masyarakat Tuhan. Bagaimana ngoten niku bahasane? Bahaya kalau gitu, kan ada kesyirikan. Ini alam dakwah. Makanya lafaz itu penting apa yang kita katakan. Sepertinya pertemuan kita kali ini sampai situ dulu. Insyaallah kelanjutannya kita sambung waktu yang lain. Semoga puasa kita diterima, ibadah-ibadah yang diterima. Semoga kita mendapatkan pahala puasa yang sempurna, sehingga kelak ketika mati nanti akan masuk surga lewat pintu spesial namanya pintu Rayyan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.